Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebatnya Ibu. Oke, sekarang Ibu berpindah ke dalam PPT ya. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang kimia unsur golongan halogen. Seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, ada gambar lautan. Yang mana ketika kita berbicara tentang halogen, kelimpahan halogen itu sangat banyak ditemukan di lautan. Di air laut sendiri, air laut itu rasanya asin bukan? Iya, kenapa? Karena ada unsur halogen ternyata di situ. Sekarang, perhatikan kelimpahan unsur atau senyawa halogen yang ada di alam. Kita mulai dari fluorin. Fluorin itu kelimpahannya 600 sampai 700 ppm atau part per million atau bagian per juta atau sekitar 0,02%. Kemudian ada klorin. Klorin itu terkandung dalam garam dalam bentuk senyawa NaCl, KCl, MgCl2, dan CaCl2 di dalam air laut. Ini tadi yang menyebabkan garam itu berasa asin. Kenapa? Setiap 1 kg air laut mengandung sekitar 30 gram NaCl, sedangkan dalam kerak bumi sekitar 0,2%. Kemudian unsur halogen selanjutnya ada bromin. Bromin itu terdapat dalam senyawa logam bromida pada air laut mati yang kadarnya lebih besar, yaitu sekitar 4.500 sampai 5.000 ppm. Saking tingginya sehingga di air laut mati itu ketika kita berenang, kita akan mengapung. Makanya banyak wisatawan yang sering berkunjung ke sana untuk membuktikan bahwa apa betul air laut mati itu bisa membuat kita mengapung. Ternyata banyak yang ke sana dan memang terbukti seperti itu karena tingginya kadar garam di laut air mati. Selain itu, di laut mati juga lumpurnya itu sering digunakan oleh wisatawan, dilumuri seluruh badannya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kadar garam pada lumpur air laut mati itu mampu memutihkan atau melembutkan kulit. Kemudian kelimpahan unsur halogen yang selanjutnya ada iodin. Iodin itu ditemukan pada larutan garam di bawah tanah di Jepang dan Amerika dengan kadar sampai 100 ppm atau part per million. Kemudian yang terakhir ada unsur astatin, yang mana astatin ini jumlahnya sangat sedikit pada kerak bumi, yaitu hanya sekitar 33 gram. Ya, hanya sekitar 3 gram. Kenapa? Karena unsur astatin ini adalah bersifat radioaktif, sehingga dia cenderung berbahaya. Oke, kemudian penjelasan selanjutnya Ibu akan bahas tentang sifat-sifat halogen. Sifat-sifat unsur halogen ini mulai dari warnanya. Ada di situ dijelaskan bahwa fluorin sampai dengan iodin. Kemudian ada konfigurasi elektronnya. Kalian bisa lihat yang mana elektron valensinya itu semua berakhir di subkulit P dengan jumlah elektron ada 5. Kemudian titik lelehnya. Titik leleh fluorin ada minus 220 derajat Celcius. Kemudian klorin minus 101 derajat Celcius, bromin minus 7 derajat Celcius, dan iodin 114 derajat Celcius. Yang mana dikatakan bahwa kecenderungan titik leleh pada fluorin itu dari fluorin ke iodin itu cenderung lebih besar atau semakin meningkat. Sedangkan untuk titik didihnya bisa diperhatikan nilai-nilainya di situ, mulai dari fluorin minus 188 derajat Celcius, kemudian ada klorin minus 35 derajat Celcius, bromin 59 derajat Celcius, dan iodin 184 derajat Celcius. Sama dengan titik didih tadi, titik didihnya pun cenderung meningkat mulai dari fluorin hingga ke iodin. Kemudian ada nilai kerapatan juga semakin besar
dari fluorin ke iodin. Energi ionisasinya seperti apa? Bisa lihat di tabel juga. Kecenderungannya itu mulai dari fluorin ke iodin, dia cenderung lebih kecil atau semakin menurun. Afinitas elektronnya pun bisa dilihat nilainya. Di situ ada minus 328, kemudian minus 349, minus 325, dan minus 295. Kemudian untuk nilai keelektronegatifannya, dia semakin menurun atau cenderung menurun mulai dari fluorin hingga ke iodin. Daya oksidasinya pun juga cenderung menurun atau lebih kecil dari fluorin hingga dengan iodin. Kemudian untuk jari-jari atomnya, dia akan cenderung meningkat atau lebih besar mulai dari fluorin sampai dengan iodin. Kenapa demikian? Karena jumlah muatannya pun atau kulit valensinya dia akan semakin banyak sehingga jari-jari atomnya pun akan semakin besar. Baik, itu sifat-sifat iodin. Kemudian bisa diperhatikan di sini untuk wujudnya. Untuk unsur halogen mulai dari fluorin itu dia wujudnya berbentuk gas berwarna kuning. Nih ya. Kemudian ada klorin, gas juga, tapi dia berwarna hijau muda. Sedangkan untuk bromin, dia berwujud cair yang berwarna merah kecoklatan. Untuk iodin, bisa diperhatikan, iodin di sini ternyata dia padatan berwarna hitam. Namun, bisa juga menguap menjadi gas berwarna ungu muda. Sedangkan untuk astatin itu sendiri, dia berupa padatan berwarna hitam. Baik, kemudian yang terakhir, kegunaan unsur-unsur halogen. Oke, ketika kita berbicara tentang kegunaan, pasti erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita perhatikan di sini ada garam. Garam dalam kehidupan sehari-hari selalu kita gunakan di dapur. Apalagi ibu yang ketika memasak itu pasti akan cenderung menggunakan yang namanya garam. Tahukah kalian, ternyata garam itu tersusun dari senyawa NaCl, yang mana ada Cl di situ, atau klorin. Kemudian ada AC. Apa hubungannya AC dengan unsur halogen? Oh, ternyata AC itu bisa digunakan sebagai pendingin ruangan, yang mana pendingin itu di AC mengandung freon atau biasa disebut dengan senyawa CCl2F2. Kemudian ada pasta gigi. Pasta gigi setiap hari kita gunakan, bahkan kadang digunakan 2 kali dalam sehari. Kalian rajin gosok gigi kan? Oke, jadi ternyata di dalam pasta gigi itu mengandung unsur halogen. Apa itu? Ada yang namanya senyawa fluorida. Oke, fluorida inilah yang bisa memutihkan gigi. Sehingga ketika kita rajin menggosok gigi, pasti gigi kita akan putih, bukan? Oke. Itu tadi beberapa kegunaan unsur-unsur halogen yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tambahkan lagi, ternyata masih ada kegunaan-kegunaan yang lain selain yang tadi disebutkan di awal. Oke, pertama kita bahas fluorin. Fluorin selain tadi digunakan sebagai pendingin pada AC, juga digunakan pendingin pada kulkas. Tahu kulkas, lemari es? Oke, di situ juga ada freon. Dia sama-sama bersifat pendingin seperti dengan AC. Kemudian selain freon dan fluorida pada pasta gigi tadi, ternyata fluorin juga itu terkandung dalam polimer teflon. Tahu teflon? Wajan yang biasa digunakan mama kalian di rumah itu untuk menggoreng, tapi dia anti lengket. Yang mana teflon itu membentuk senyawa CF2CF2. Oke, sehingga dia digunakan sebagai wajan anti lengket. Oke, selain fluorin, kita ke klorin sekarang. Ternyata klorin itu
banyak senyawa-senyawa yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya kaporit. Tahu kaporit? Kaporit itu biasa digunakan untuk desinfektan pada air minum dan kolam renang. Kadang kan ada yang berbau itu, atau biasa digunakan kaporit itu pada air PDAM yang kalian gunakan sehari-hari. Yang mana senyawa yang terbentuk di situ adalah CaClO 2 kali. Kemudian ada garam dapur itu sendiri tadi, NaCl. Kemudian ada juga KCl, yang mana KCl itu adalah digunakan untuk campuran pada pestisida. Baik, selanjutnya ada unsur bromin. Yang mana bromin itu salah satu senyawanya yang digunakan itu adalah AgBr. Apa itu AgBr? AgBr itu digunakan pada sinar X. Biasanya ketika kita berbicara tentang sinar X itu berarti bisa digunakan pada misalnya pada pengobatan sel kanker. Kemudian selanjutnya ada etil bromida. Oke, yang mana etil bromida itu dalam persenyawaannya itu bentuk molekulnya C2H4Br2 yang digunakan sebagai zat untuk memperbaiki mutu bensin. Oke, kemudian yang terakhir, iodin. Iodin itu digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam. Selain itu, dilarutkan dalam alkohol berguna untuk antiseptik. Dan yang terakhir, tadi digunakan ada di situ garam beriodium. Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang mana pada garam biasa ditambahkan dengan senyawa NaI atau natrium iodida untuk mencegah penyakit gondok. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih perhatiannya anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.